Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dengan NIM 1900116. Saya akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Beberapa alternatif hipotesa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia terdapat 5 teori besar, yakni yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang meyakinkan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan permuka agama di India. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat perkampungan India di Malaysia dan pantai timur Sumatera atau populer dengan nama Kampung Keling, yang banyak ditempati oleh orang Keling dan India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara agama, perkawinan, atau kematian. Teori Brahmana dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, aksara dan bahasa ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Selain itu, karena peran serta golongan Brahmana juga didukung oleh kebiasaan ajaran Hindu. Seperti diketahui bahwa ajaran Hindu yang utuh dan benar hanya boleh dipahami oleh para Brahmana. Hanya golongan Brahmana lah yang dianggap berhak menyebarkan agama Hindu, karena merekalah yang memahami bahasa Sanskerta. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk melakukan upacara Vraitastoma, upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Para Brahmana sengaja didatangkan ke Indonesia karena raja yang telah mengenal Brahmana secara khusus sehingga meminta Brahmana untuk mengajarkan di lingkungannya, melaksanakan upacara penobatan raja, dan menjadi penasehat raja atau purohita. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam penasehat dalam bidang pemerintah, peradilan, perundang-undangan, dan sebagainya. Yang kedua, teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Kondisi ini terjadi karena pelayanan sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India. Selama menetap, para pedagang India ini juga melakukan dakwahnya pada masyarakat lokal Indonesia. Kelemahan teori Waisa ini terkenal pada kurangnya pemahaman akan agama Hindu oleh para pedagang. Untuk melakukan proses memasukkan seseorang pada agama Hindu, para pedagang tidak memiliki pengetahuan tentang keagamaan. Mereka tidak menguasai tata cara agama Hindu, di mana kitab sucinya ditulis dalam bahasa Sanskerta yang hanya dipahami oleh para Brahmana. Yang ketiga, teori Ksatria. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Menurut teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mulai mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan Ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara.
Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian mengajarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di Nusantara. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Teori ini juga memiliki kelemahan terkait dengan ketidakmampuan dalam pemahaman agama Hindu-Buddha oleh kasta Sudra ini. Dan yang kelima, teori arus balik. Teori arus balik juga sering dinyatakan sebagai teori nasional oleh R. Sukmono. Teori ini didasarkan pada prasasti Nalanda yang berisi tentang pendirian asrama bagi para pelajar di Sriwijaya yang akan menuntut ilmu agama di India. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut F.D. Kabos, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, hingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, yaitu India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan sekembalinya ke Indonesia, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. Sebelum melanjutkan materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Ayu Triana dengan NIM 1909737. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan sistem kesukuan diganti dengan kerajaan. Sejak abad keempat Masehi di Indonesia, berdiri kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia antara lain ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Sedangkan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia antara lain ada Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat. Kerajaan ini berada di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Muara Kaman, Kalimantan Timur. Penemuan 7 buah prasasti berbentuk dupa di Kutai berupa tugu peringatan bagi sebuah upacara kurban. Prasasti ini berhuruf Palawa yang menurut bentuk dan jenisnya berasal dari abad keempat Masehi, sedangkan bahasanya adalah bahasa Sanskerta yang tersusun dalam bentuk syair. Semuanya itu dikeluarkan atas titah seorang raja bernama Mulawarman. Berdasarkan isi dari prasasti tersebut, diketahui silsilah Raja-Raja Kutai, dimulai dengan Raja Kundunga yang mempunyai anak bernama Aswawarman dan Mulawarman. Prasasti ini menyebutkan bahwa pendiri keluarga kerajaan adalah Aswawarman dan bukan Kundunga yang dianggap sebagai raja pertama. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan terbesar dan pernah berkuasa di kawasan barat dari Pulau Jawa, dan masa kekuasaannya itu sekisaran abad ke-4 dan abad ke-7 dengan rajanya bernama Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini dapat diketahui melalui 7 buah prasasti
yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Banten. Prasastinya itu dikenal dengan Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianteng, dan Prasasti Lembang. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang diubah dalam bentuk syair. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya itu mula-mula berada di daerah Muara Takus, kemudian dipindahkan ke Jambi, dan akhirnya ke Palembang. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya ini berasal dari prasasti, antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Telaga Batu, Karang Berahi, Kota Kapur, Ligor, dan Prasasti Nalanda. Sedangkan berita Cina ditulis oleh Yixing dan berita dari Persia ditulis oleh Raihan Al-Biruni. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya ini bernama Balaputra Dewa. Yang keempat, Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah sejak abad ke-9. Lalu kerajaan ini berpindah ke Jawa Timur kisaran abad ke-10. Kerajaan Mataram Lama terletak di Jawa Tengah dengan ibu kotanya Medang Kamulan. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram dapat dilihat dari Prasasti Canggal, Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Keluram. Menurut Prasasti Canggal, mula-mula Pulau Jawa diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh Sanjaya. Raja-raja yang memerintah pada masa Kerajaan Mataram Hindu ini terdiri dari 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Pada masa pemerintahan Sanjaya inilah Kerajaan Mataram mencapai puncaknya. Yang kelima, Kerajaan Kediri dan Jenggala. Tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Medang menggantikan Dharmawangsa. Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Hutan Mas ke Kahuripan. Selanjutnya, sebagai pewaris tahta kerajaan selanjutnya adalah Sri Sanggrawijaya. Namun, ia tak mau menjadi raja. Untuk menghindarkan perebutan kekuasaan, kerajaan dipecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Kerajaan Kediri atau Pangjalu. Dari kedua kerajaan tersebut, akhirnya Kerajaan Kedirilah yang paling menonjol dengan ibu kotanya adalah ibu kota Daha. Yang keenam, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu, di mana kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana Kerajaan Singosari awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Pada saat itu, Ken Arok terpikat dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok merasa tidak puas dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya. Hingga akhirnya Kerajaan Kediri dapat ditaklukkan dan semua wilayah Kediri itu kemudian disatukan ke dalam Kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singosari. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara dan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Puncak kesuksesan kerajaan Majapahit ini pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Tumasik, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Serta sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit ini dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Baik, selanjutnya pengaruh Hindu Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada pada bidang agama. Dengan masuknya kebudayaan Hindu Buddha, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit di sekitar istana. Lalu yang kedua ada bidang politik dan pemerintahan. Masuknya pengaruh India membawa pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan tersebut antara lain adalah Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Medang, dan Kediri. Lalu yang ketiga ada pada bidang sastra dan bahasa. Pengaruh Hindu Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat ada bidang seni tari. Relief-relief yang terdapat pada candi-candi, terutama Candi Borobudur dan Prambanan, menunjukkan adanya bentuk tarian-tarian yang berkembang pada masa itu, yaitu seperti tari perang, tuwung, buku, ganding, mentapukan, atau tari topeng merupakan jenis tari yang terlihat di relief candi tersebut. Lalu yang kelima ada bidang bangunan. Bidang seni bangunan adalah salah satu peninggalan budaya Hindu Buddha di Indonesia yang sangat menonjol, antara lain berupa candi dan stupa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang akulturasi. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima kebudayaan baru. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia, sehingga terjadinya peleburan antara budaya asli Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Proses inilah yang disebut dengan akulturasi. Proses akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama ada pada bidang keagamaan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia banyak menganut animisme dan dinamisme. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan agama Hindu dan Buddha. Akulturasi kebudayaan tersebut menghasilkan sinkretisme antara kebudayaan agama Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada bidang politik. Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Sebelumnya, masyarakat masa pra-aksara mengenal sistem kepemimpinan berdasarkan primus inter pares. Dengan pengaruh Hindu-Buddha, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Kemudian, pemimpin ditentukan secara turun-menurun berdasarkan hak waris, sesuai dengan peraturan hukum kasta. Lalu ada bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta. Ada beberapa jenis kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu kaum pendeta. Lalu yang kedua ada kasta ksatria, yaitu para prajurit. Lalu yang ketiga ada kasta Waisya, yaitu para pedagang, petani, dan pemilik tanah. Yang terakhir ada kasta Sudra, yaitu rakyat jelata dan pekerja kasar. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Dalam prasasti Nalanda dikenal model pendidikan asrama. Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut berubah menjadi model pendidikan pesantren pada masa Islam dan berkembang menjadi model pendidikan berasrama pada masa modern. Lalu selanjutnya ada bidang arsitektur. Punden Berunda merupakan salah satu arsitektur masa Megalitikum. Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Jika diperhatikan, stupa Borobudur sebenarnya mengambil bentuk bangunan Punden Berunda, agama Buddha Mahayana. Fungsi candi di Indonesia. Candi bukan sekedar tempat untuk memuja dewa-dewa seperti India, tetapi lebih sebagai tempat pertemuan rakyat dengan arwah nenek moyangnya. Candi dengan patung induknya yang berupa arca merupakan perwujudan raja yang telah meninggal. Hal ini mengingatkan pada bangunan Punden Berunda dengan menirnya.
runtuhnya masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, runtuhnya masa kerajaan Hindu-Buddha ini karena masuknya ajaran agama Islam. Sekitar abad ke-13 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercolak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era Hindu-Buddha ini. Selain itu, juga memburuknya situasi dan kondisi pada waktu itu dalam berbagai bidang kehidupan di kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan terjadinya perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan.